antara kedekatan seorang laki-laki, baik ayah maupun laki-laki di luar ayah, itu yang harus dihindari. Benar Pak, bukan masalah dekat atau enggaknya Pak, tapi masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini sebenarnya Om mau istirahat. Soalnya tadi pagi kita ada kegiatan membuat pupuk pembenah tanah, kemudian sore hari Om ke kebun. Dan di kebun itulah redaktur atau pemilik Warta Kutip menelpon Om. Ada yang mau podcast katanya. Siapa? Ada dari pelajar yang menjadi wakil dari Kabupaten Kutai Timur. Tetapi wakil apa Om belum tahu. Karena memang Om tidak tahu. Oleh sebab itu malam ini Om akan mengajak para pemirsa yang ada di Facebook Om atau nanti di YouTube Om untuk memperkenalkan satu-satu. Mereka adalah kaum milenial pelajar SMA dari SMA 2 Negeri Sagarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pakai baju pramuka ini dalam rangka apa nih, mau berkemah di studio Om atau apa nih? Enggak, Om. Ini menyesuaikan sama atributnya hari Jumat Om. Oh begitu. Ya, Begitu, karena kebetulan kita hari ini hari Jumat. Ini memakai Kalian baju menyesuaikan. pramuka Om. Oh jadi setiap hari Jumat anak-anak pelajar SMA itu pakai baju pramuka? Iya Pak. Mulai dari pagi sampai tengah malam? Pas sekolah aja. Om. Oh pas sekolah Iya, aja. Om. Identitas sekolah ini Oh di Om. sekolah. Ini ada juara dua masing-masing. Ini apa maksudnya nih? Oh ini jadi ini adalah selempang yang diberikan ketika kami tuh sudah mendapatkan gelar juara 2 ini Om. Oh juara dua. Juara 2 Duta Pelajar Sadar Hukum tahun 2025. Pelajar? Sadar Hukum. Oh jadi kalian berdua ini adalah duta ya? Benar Pak. Duta Pelajar Sadar Hukum Benar Om. Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Siap, Kutai Timur. Nah kemudian mungkin bisa diperkenalkan namanya gitu. Iya. Ya kan, saya laki-laki, misalnya kan, karena saya bukan perempuan. Ayo diperkenalkan. Oh iya, sebelumnya terima kasih ya Om WP telah mau menerima podcast dari kami. Iya. Sebelumnya mohon izin menurunkan diri. Ya. Saya Syafiq Muhammad Mahendra dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara dan rekan saya. Halo semuanya, makasih ya Om udah menerima kita di sini. Ya. Perkenalkan saya Nabila Cinta Maya dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara juga. Nabila Cinta Maya. Siap ya. Ini Nabila Cinta Maya. Ini luar biasa namanya ini. Iya kan? Sesuai dengan selempang yang ada itu. Nabila itu biasanya orang-orang yang sering mendapat juara. Amin Iya kan? Pak. Sama dengan siapa? Syafiq Pak. Sapik ya. Kalau tidak disampaikan juga Sapik sering dapat juara kan tidak imbang namanya. Iya. Nah, ini duta pelajar dari Kutai Timur terkait dengan sadar hukum. Benar Pak. Lalu kemudian ketika sudah ada selempang sebagai duta pelajar sadar hukum, ini arahnya mau kemana? Oh iya. Apakah hanya memperkenalkan diri di Kutai Timur atau mungkin ada langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Oh iya. Jadi izin menjawab ya Om. Jadi kami itu sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum sebelumnya kami itu membawa program kerja yang kami tawarkan. Oh, Jadi pas kami mencalonkan diri sebagai tim dari SMA Negeri 2 Sangatta Utara, kami tuh membawa karya tulis ilmiah. oh, Karya tulis ilmiah terkait penelitian kami di Kutai Timur, khususnya Sangatta, Iya, iya, terkait tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. oh. Begitu Pak. Terus kami selain ada membawa karya tulis, kami juga membawa program kerja yang kami tawarkan untuk mengatasi solusi tersebut. Wih. Nah, jadi itulah yang kami lakukan setelah mendapatkan gelar Duta Pelajar Sadar Hukum Pak. Jadi kami melaksanakan program-program kerja tersebut agar kami dapat gunakan untuk menyebarkan kampanye tentang isu kekerasan ini Pak. Oh luar biasa ya. Jadi kalian berdua ini satu kelompok?
Iya, Pak. satu Tim, tim, tim. Pak. Oh, satu tim ya. Jadi cowok cewek Om. Oh gitu, satu tim akhirnya mendapat juara Alhamdulillah. ketika mempresentasikan apa tuh hasil karya Karya ilmiahnya tulis itu. Tulis ilmiah. ilmiah. Lalu yang memberikan predikat juara itu siapa? Dari pihak Kejari Om, jadi pihak dari kejaksaannya. Oh dari Ya, karena ini kejaksaan. kan lomba yang diadakan setiap tahunnya sama kejaksaan Om. Jadi Oh begitu, Om juga baru tahu itu kalau setiap tahun ada lomba gitu kan. Gitu Om. Iya, jadi memang perlu disosialisasikan itu. Anak-anak muda, ya apalagi pelajar itu memang sejak dini itu memang harus menanamkan ke dalam dirinya ya, ke dalam jiwanya untuk bagaimana agar bisa sadar hukum. Karena kita kan sering mendengar tuh hukum sudah dipermainkan dan sebagainya. Sebenarnya bukan dipermainkan, tetapi mungkin ada hal-hal tertentu sehingga kelihatan dipermainkan. Nah tadi kan ada karya ilmiah terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Sebelum ke siapa? Syafiq Om. Sapik, saya ke dulu. Cinta dulu. Nah Cinta, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat terkait dengan kekerasan yang Anda teliti, yang Anda teliti, yang Anda amati bersama Sapik ya, di Kabupaten Kutai Timur? Apakah memang di kabupaten ini atau di daerah ini ada kekerasan itu, baik terhadap perempuan maupun terhadap anak? dari yang kami berdua sudah sering cari informasinya Pak, ternyata di Kutai Timur itu masih banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kurangnya sosialisasi Ya. terhadap hal tersebut dan beberapa faktor. Oh, Nah jadi beberapa faktornya itu yang pertama adalah patriarki. Karena biasanya patriarki itu benar-benar berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dalam memperlakukan perempuan dan anak. Iya. Karena biasanya banyak sekali komentar-komentar seperti laki-laki tuh derajatnya lebih tinggi loh daripada perempuan. Nah dari situ terkadang jadi banyaklah hal-hal yang membuat kekerasan terhadap perempuan dan anak terkhususnya di Kutai Timur. jadi ada anggapan bahwa laki-laki itu lebih di Iya, atas Pak. daripada perempuan. Betul Om. Padahal sesungguhnya laki perempuan itu setara. Betul Om. Iya kan? Buktinya ada bupati perempuan. Iya kan? Di Indonesia pernah dipimpin oleh perempuan, Ibu Megawati. Jadi kalau masih ada anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan itu kan cerita-cerita dulu. Zaman kerajaan. Sekarang kan bukan lagi zaman kerajaan kan. Benar, Nah, kalau menurut Safik, Siapa? iya kan? Siapa Om? Gimana solusinya itu menghadapi kekerasan perempuan dan kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga misalnya? Ya, jadi apa yang kami lakukan untuk mengatasi terhadap kekerasan tersebut? Sebenarnya kami tuh mensosialisasikan, mengkampanyekan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kami tuh sebagai media implementasi atau media yang menjadi solusi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak itu khususnya melalui media digital, Pak. Oh. Jadi kami terkhususnya kepada media digital. Jadi kami menawarkan Lentera Project untuk mengatasi atau pokoknya menghilangkan atau menawarkan begitulah Pak terkait Jadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. penggunaan teknologi, media sosial, digitalisasi untuk mengkampanyekan agar supaya masyarakat kita menghindari kekerasan itu. Benar Iya, Pak. Pak. Iya. Jadi kami fokus terhadap pemberdayaan masyarakat. Jadi agar mereka tuh tahu terhadap hak-haknya dan apa yang sebenarnya mereka tidak bisa mereka terima dan apa yang mereka harusnya mereka terima. Jadi misal anak-anak Pak, Yeah. anak-anak tuh kan belum sepenuhnya mengetahui tentang hak-haknya. Iya. Jadi misal kita ambil contoh kasus ya Pak terkait misal kekerasan seksual. Ada contoh kasus di daerah kita Pak, seorang anak dilecehkan oleh orang tuanya. Nah jadi anak tersebut mengira bahwa ayahnya ini misal atau keluarganya ini tuh kayak
meluk biasa atau megang biasa, padahal kan tidak. Iya, iya, iya. Ada beberapa pegangan yang sebenarnya itu di area yang vital atau area yang terlarang. Iya, iya, Jadi ya fokus kami untuk memperdayakan anak-anak dan perempuan agar mereka menjadi paham apa yang harusnya mereka terima, seperti itu, Pak. Jadi misinya dikampanyekan bahwa ada hal-hal tertentu antara kedekatan seorang laki-laki, baik ayah maupun laki-laki di luar ayah, itu yang harus dihindari. Benar, Pak. Bukan masalah dekat atau enggaknya, Pak, tapi masalah anak-anak yang belum terlalu mengerti tentang kekerasan Iya, iya. itu dijadikan korban. Oh, Itu yang kami pengen atasi, itu yang pengen kami entaskan. Jadi anak-anak yang menjadi korban ini kami coba lindungi melalui pemberdayaan ini. oh, Jadi agar mereka tahu di mana mereka bisa melapor, di mana mereka bisa melindungi dirinya sendiri, seperti itu, Pak. iya. Kemudian selain melindungi dirinya sendiri, melapor misalnya kan, Benar, Pak. apakah misi kalian yang kalian sampaikan ke masyarakat atau anak-anak yang kalian hubungi itu menyampaikan bahwa kalau ada orang tua melakukan sesuatu harus dilapor atau bagaimana? Gimana, Pak? Mohon izin. Misalnya anak itu pernah merasakan pelecehan, ya katakanlah pelecehan seksual, ya kan? Benar, Pak. Apakah ketika kalian menemukan kasus seperti ini, apakah kalian menyampaikan ke anak itu? Itu tidak boleh dan itu harus dilapor ke polisi. Iya Pak, pastinya karena suara korban itu sangat dibutuhkan, apalagi di saat misalnya terjadi kasus seperti pelecehan seksual. Ya. Jika hal tersebut terjadi ke anak yang usianya masih belum matang, masih belum paham akan hukum, pasti dia sangat takut untuk menyuarakan apa yang dia rasakan. Makanya ketika kami mengetahui hal tersebut, tugas kami itu adalah mendampingi korban untuk melaporkan hal tersebut. Kami sebagai duta kan tentunya tidak bisa ikut campur dalam hal hukum ya Pak, maksudnya karena itu sudah ada untuk tugasnya sendiri. Jadi tugas kami itu hanya mendampingi para korban untuk melaporkan dan berani menyuarakan apa yang telah dia rasakan. Ini kan yang susah ini. Biasanya kan yang korban itu malu. Ya. Nah, bagaimana caranya kedua duta pelajar kita ini yang sadar hukum ini untuk mengulik atau bisa membongkar persoalan atau kasus itu? Mungkin ada kiat-kiatnya, ya kan? Sehingga bisa, oh kalian itu dilecehkan sebenarnya tuh, ya kan? Harusnya melapor tuh. Tapi kan biasanya orang yang atau oknum yang merasakan dampak pelecehan itu kan malu biasanya ngomong tuh. Bagaimana caranya untuk mengetahui sehingga atau bagaimana caranya pendekatan apa yang dilakukan sehingga anak ini mau bicara? Apakah dikasih bonbon atau bagaimana? Ya, jadi gini Pak, misal suatu anak dia merasa malu untuk melapor adanya tindak kekerasan yang ia alami. Iya, iya. Ya kami ya tidak bisa memaksa melapor karena anak tuh bisa aja jadi malah takut untuk melapor. Jadi kami tuh akan pelan-pelan menumbuhkan rasa percaya kepada mereka. Oh, rasa percaya diri. Rasa percaya, jadi mereka itu percaya kalau kita ini bisa dijadikan media untuk menyuarakan apa yang dia rasakan. Memberikan keyakinan kepada anak itu bahwa kalian bisa mendampingi mereka. Betul, Pak. Luar biasa tugas kalian ini sebenarnya. Coba. Iya. Sudah pernah ada kasus seperti itu yang dihadapi? Atau sudah ada anak-anak yang pernah merasakan pelecehan seksual dari orang tuanya yang didampingi? Siap, sudah ada Pak. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi ada satu contoh kasus kami ambil dan kebetulan kami taruh di karya tulis. Jadi ada anak dilecehkan sama keluarganya dan orang yang mendampinginya justru tuh gurunya. Bukan justru sih, emang harusnya gurunya ya Pak, karena orang tua kedua. Betul, jadi betul. guru ini sebenarnya guru ini tahu karena sang anak tuh menceritakan kepada temannya. Jadi anak ini sebenarnya udah mendapatkan tindak kekerasan tuh udah bertahun-tahun Pak. Jadi tindak kekerasan seksual spesifiknya udah bertahun-tahun. Dan pas anak ini menceritakan kepada temannya ini melapor ke guru. Dan akhirnya terkuak ada tindak kekerasan di sini. Ada tindak kekerasan dan Betul, itulah Pak. yang kalian dampingi. Betul Pak. Mohon izin Pak. Jadi
untuk masalah pendampingan suatu kasus kami bisa lakukan Pak, tapi yang sebenarnya kami juga kejar itu ialah dampak dari Lentera Project kami untuk menciptakan agen perubahan yang lainnya Pak. Jadi nggak hanya kami yang sebagai duta pelajar sadar hukum. Harusnya dengan podcast ini juga kita juga bisa menciptakan pelajar yang sadar hukum juga Pak. Itu adalah tujuan kami. Setuju. Jadi harapannya dengan podcast ini kita dapat menciptakan pelajar yang sadar hukum, pelajar yang dapat menjadi agen perubahan di sekitarnya, sehingga mereka dapat mendampingi atau mengawal atau enggak aware kepada lingkungan sekitarnya terkait tentang kekerasan seperti itu luar Pak. biasa kalian ini. Benar Pak, alhamdulillah. Idealismenya masih muda tapi sudah memiliki cita-cita yang luar biasa. Bagaimana anak-anak, bukan hanya anak-anak ya, kita semua sebenarnya harus sadar hukum. Betul Pak. Nah ini kan jarang sekali kita melihat ada keberanian dari anak-anak muda, kaum milenial yang mau mendobrak persoalan-persoalan seperti ini. Karena kan bukan hanya kekerasan, mohon maaf seperti tadi yang kita ceritakan itu, banyak kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, terhadap anak. Banyak kekerasan yang dihadapi juga kaum perempuan. Nah, gimana kalau menghadapi kekerasan perempuan selain tadi itu, selain kekerasan, misal, mohon maaf tadi itu kekerasan seksual, kan banyak juga tuh perempuan yang dilecehkan, bukan hanya dalam konteks seksual, tetapi mungkin dalam rumah tangga mereka. Ya kan terjadi kekerasan apa istilah KDRT. Apa kekerasan dalam rumah tangga ini sudah pernah juga didapatkan oleh kalian? Untuk kekerasan dalam rumah tangga kebetulan kita belum dapat, karena kan itu kayak karena keluarga itu biasanya private gitu kan Pak. Betul. Jarang mau menyuarakan ceritanya ke orang luar. Cuman mungkin untuk beberapa kasus dari sini juga kita itu biasanya ada kasus tentang ketergantungan ekonomi. Iya. Nah di situ biasanya perempuan terikat dalam suatu hubungan seperti hubungan rumah tangga. Dia tidak bisa melepaskan diri karena ada suatu keikatan ekonomi tersebut. Nah di sini kita ingin bilang kalau jangan takut untuk menyuarakan hal tersebut karena kita itu punya hak dan kita butuh hak itu untuk ditaati oleh semua orang. Kita juga punya hak asasi manusia gitu Pak. Iya. Tapi kan namanya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya serta-merta dihadapi oleh perempuan loh. Banyak juga kaum bapak-bapak yang menghadapi itu. Iya kan? Izin menambahkan Pak. Ya. Untuk masalah perlindungan ini sebenarnya kami tidak hanya kepada perempuan dan anak. Sebenarnya itu hal yang kami fokuskan kepada perempuan dan anak sebagai kaum yang rentan Pak. Jadi untuk masalah terkait misal ya Pak, bapak-bapak yang mengalami kasus KDRT misal. Iya. Nah, itu bisa juga menjadi target kami dalam perlindungan Pak. Karena apakah Anda sepakat atau kalian sepakat gitu? Kalau saya menyatakan kekerasan dalam rumah tangga itu kan bukan hanya disebabkan oleh permainan tangan, permainan kaki, tetapi kan juga kekerasan itu diakibatkan oleh ucapan. Iya, benar Pak. Iya kan? Kan banyak juga tuh ucapan-ucapan yang sesungguhnya sangat melecehkan kaum laki-laki sebenarnya yang dilakukan oleh kaum perempuan. Adakah kasus-kasus seperti ini yang Anda lihat sebagai duta di dalam pengamatan kalian? Nah, jadi Pak, untuk dalam pengamatan kami sendiri, terkhususnya kami kan masih pelajar ya Pak. Jadi banyak jadi adanya berbaur antara laki-laki dan perempuan di sekolah. Jadi ada beberapa kasus yang kami lihat, misal seorang perempuan tuh kayak menggoda-goda seorang lelaki. Iya. Jadi kayak digodain kayak kiu ganteng mau kemana nih. Nah jadi flirting gitu juga nggak hanya terjadi ke perempuan Pak. Jadi bisa juga terjadi kepada laki-laki. Kepada laki-laki. Itu sebenarnya juga nggak boleh. Misal si cowok nggak merasa nyaman, itu juga mengganggu haknya. Mengganggu haknya. Itu juga bagian daripada kekerasan verbal. Secara verbal. Secara verbal ya. Iya. Tetapi kan apa ya? Banyak juga menganggap itu yang biasa-biasa aja seperti itu sebenarnya kan. Akan tetapi kita kan juga tidak
berpikir jauh bahwa itu bisa berdampak juga tuh. Akhirnya nanti ada keributan. Nah, terjadilah hal-hal yang melanggar hukum. Iya kan? Ini menarik ini kalian ini. Iya kan? Bisa mensosialisasikan bagaimana bukan hanya sebenarnya pelajar yang sadar hukum. Iya kan? Orang tua seperti Om misalnya. Kakek-kakek seperti Om ini kan harus sadar hukum juga tuh. Iya kan? Nah, ini luar biasa nih. Jadi konteksnya bukan hanya bagaimana perlindungan terhadap kaum perempuan, kaum anak, tetapi perlindungan kepada seluruh jenjang masyarakat kita. Benar, Pak. Baik suami, baik orang tua, kan ada juga tuh kekerasan terhadap orang tua. Iya. Benar, Pak. Iya kan? Ada, Pak. Nah, ini yang harus kalian lebih ulik lagi, lebih kuliti lagi terkait dengan itu. Kalau hal serupa ini bisa dikuliti, kemudian diberikan solusi, disampaikan kepada pihak berwajib, ini luar biasa. Jadi tidak hanya fokus kepada bagaimana melindungi kaum perempuan dan anak, tetapi bagaimana melindungi masyarakat kita agar supaya betul-betul hukum itu ditegakkan. Siapa? Iya kan? Nah, Benar, Om. kita kan bicara di luar konteks pelajar tuh. Nah, bagaimana Anda melihat, ada ini melihat, sering juga terjadi kekerasan di sekolah. Antara senior, junior misalnya. Antara pelajar laki-laki dan pelajar wanita. Apa pernah juga mendapatkan kasus-kasus seperti itu? Kan biasa kita lihat tuh di media sosial kan. Ada anak dibully, dipukuli oleh teman-temannya. Ini bagaimana Anda mensosialisasikan ini kepada teman-teman Anda sebagai pelajar? Iya. Jadi Pak, langkah awal yang kami lakukan sebagai duta pelajar sadar hukum atau agen perubahan di lingkungan sekitar kita yaitu mensosialisasikan terkait isu kami dari lingkungan terdekat sendiri. Oh. Jadi tentunya sudah kami mengkampanyekan itu dari sekolah kami sendiri. Jadi kami akan bukan akan karena sudah ya Pak. Sudah dikampanyekan. Sudah dikampanyekan. Kami mengkampanyekan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini nih jenis-jenis kekerasan dan ini nih dampaknya kekerasan. Terus kami juga ada menjelaskan kalau mau melapor tuh kemana. Alur pelaporan juga sudah kami jelaskan. Jadi misal ada seorang anak takut langsung melapor kepada guru. Karena misal takut nih atau enggak takut ketahuan oleh pembulinya. Nah, karena ada kami di sekolahnya atau agen perubahan yang enggak hanya kami. Bisa saja dia melapor kepada teman tersebut untuk meminta pembantuan pendampingan. Jadi tugas kami itu mendampingi dari pihak korban tersebut untuk menyampaikan suaranya ke tim satgas di sekolah. Misal guru BK, seperti itu Pak. Oh, di sekolah sudah ada si tim satgas. Sudah Ada, Pak, Pak. sudah ada SK-nya Pak, udah resmi Pak. Di SMA 2 begitu? SMA Ada, 2 Pak. begitu Pak. SMA lain? Semoga ada. Semoga ada ya. Semoga ada. Nah, ini kan tugas kalian nih sebagai duta pelajar sadar hukum kan. Disampaikan juga ke sekolah-sekolah lain itu. Buat satgas di sekolah. Agar supaya anak-anak pelajar ini yang lemah tidak dibully, iya kan? Apalagi kan namanya pelajar itu remaja itu kan sering menampakkan kehebatannya. Iya. Masih pengen coba-coba hal Iya kan? baru. Nah, itu dia tuh. Izin Pak, tapi sepengetahuan saya sudah ada nggak sih Pak? Sudah ada di seluruh tim. Iya, Oh, di sudah setiap ada ya. sekolah seharusnya sudah ada seharusnya satgas. sudah ada tim satgas. Jadi Satgas, itu kayak ya. tim keamanannya sekolah Pak. Jadi harusnya setiap sekolah sudah ada. Iya. Nanti dia bekerja sama dengan guru BP. Iya kan? Betul Pak. Iya. Guru BK. BK ya? BK. BK sekarang namanya kalau BK. kalau om, Bimbingan konseling. zaman Om dulu itu kan BP. Wow, begitu. Ini luar biasa nih anak-anak sekalian ini. Nah, ada berapa peserta kemarin ketika sebelum mendapatkan duta ini? Apa semua sekolah di Kabupaten Kutai Timur, Siap. SMA Kutai Timur Siap ya ikut? Om. Kemarin itu ada sekitar 10 sekolah dari Kabupaten Kutai Timur. Yang ikut? Tapi izin Pak, sebelum itu kan ada beberapa tahapan ya Pak. Hmm. Jadi tahapan pertama tuh tahapan penilaian karya tulis. Iya. Jadi sebelumnya kami nggak tahu nih ada berapa banyak peserta sebelum Oh. penilaian karya tulis. Betul. Jadi setelah penilaian karya tulis hanya 10 orang terbaik atau 10 karya tulis terbaik yang masuk lolos, dominasi, yang ya. masuk dominasi dan Iya. itu yang kami tahu Pak. Cuma Iya. ada 10. Dan ya kami masuk kemudian akhirnya masuk ke tahap
presentasi. Oh. Jadi tahap presentasi itu yang menentukan juara 3-2-1-nya, Pak. Oh. Jadi ada presentasi, tanya jawab, komitmen dan sebagainya. Iya. Dan akhirnya dipilih tiga terbaik seperti itu, Pak. Nah, salah satunya adalah kalian berdua dari SMA. Alhamdulillah, Pak. Dari SMA 2 ya. Benar, Pak. Luar biasa. Nah, setelah ini kan sudah jadi duta nih di Kabupaten Kutai Timur nih. Langkah selanjutnya sebagai apa lagi? Ya. Jadi kami memperluas dampak dari Lentera Project kami agar lebih sustainable dan berdampak kepada masyarakat sekitar. Jadi kami menggunakan 2 pendekatan, Pak, untuk melaksanakan program kami. Jadi yang pertama tuh pendekatan secara offline. Oh. Jadi kami tuh akan mensosialisasikan ke beberapa sekolah di sekitar kami. Oh, door to door ya, dari sekolah ke sekolah. Dari sekolah-sekolah. Jadi itu agar lebih merata. Kemudian yang kedua, pendekatan secara online. Ini yang kami gunakan seperti podcast ini kan, Pak, misalnya. Kemudian Lentera Project yang kami salurkan melalui IG kami, Pak. Oh, ada Jadi IG-nya ya? ada IG-nya, Pak. Jadi isinya tuh kayak ada materi-materi, luar biasa. materi-materi tentang isu kekerasan ini, dan juga ada gamenya, Pak, agar lebih interaktif kepada kaum Gen Z saat ini, Pak. Iya. Karena target utama kami tuh pemuda ya, Pak. Pemuda ini kan masih masa peralihan. Iya. Jadi antara orang ini nih bakal jadi baik ke depannya atau buruk. Itu Iya, bahasa kasarnya, Pak. Jadi yang kami lakukan itu ya kayak pemberdayaan atau penyuluhan agar mereka ini aware kepada sekitarnya seperti itu, Pak. Ini kan sudah dapat predikat juara di Kabupaten Kutai Timur. Nah, kemudian apakah ada tingkat selanjutnya? Maksud begitu. Apakah nanti ada lomba di tingkat provinsi atau selanjutnya ada di tingkat nasional? Untuk selanjutnya ini insya Allah kita akan lanjut ke tingkat provinsi, Om. Oh. Untuk ke tingkat nasional itu belum ada. Belum ada ya? Sampai provinsi Sampai saja. provinsi. Oh, sampai aja. provinsi. Iya. Nah, seharusnya Kejagung mendengar ini. Iya kan? Karena ya namanya pendidikan hukum itu ya memang harus dimulai dari sejak dini. Betul. Walaupun di semua agama sebenarnya memang kita sudah diajari, iya kan, bagaimana agar kita tidak melanggar hukum. Nah, salah satu contoh ada penyanyi dangdut itu, Rhoma Irama kan? Iya. Itu kan ada lagunya itu. Semua yang enak-enak. Apa itu? Ya, Kurang tahu. Maaf Om, kami agak kurang tahu gitu. Oh, kalau Rhoma dangdut tidak Irama. tahu ya, gitu. Nah, kan ada tuh. Kenapa kita dilarang berjudi? Kenapa kita dilarang minum minuman keras, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya proses pendidikan agar supaya kita sadar hukum, walaupun itu melalui hukum agama misalnya kan. Nah, ada juga hal yang sebenarnya menarik untuk kalian lakukan nanti ketika door to door ke sekolah. Bisa disampaikan bahwa untuk mengetahui salah satu bakat anak yang ketika besar bisa melanggar hukum itu bisa dilihat tuh, Bu, sejak dini. Contoh misalnya, siapa tadi? Cinta misalnya memberikan atau menyuruh adiknya membeli apalah di warung, ya kan? Tetapi uangnya tidak dikembalikan. Itu kan salah satu bakat yang bisa nanti sampai besar itu bisa mengemplang uang orang tuh. Terjadinya korupsi kan itu mulai dari situ tuh, iya kan? Bener Om. Iya kan? Bener Om. Karena dia sudah mulai dari kecil, sudah terbiasa ketika dia disuruh belanja, uang kembaliannya tidak dikembalikan kepada orang tuanya atau kepada kakaknya. Kan gitu. Atau tiba-tiba, ini mohon maaf ya, dalam satu rumah tangga tiba-tiba sang kakak ada duit dimasukkan di kantong, tiba-tiba hilang. Ya kan? Nah, itu kan mulai dari situ tuh, bisa dari diri kita sendiri, dari lingkungan. Saya sepakat bahwa untuk memberikan pelajaran sadar hukum itu dari dini, Pak. sejak dini diri kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri. Nah, kalau misalnya dalam rumah tangga sudah ada hal-hal seperti itu, nah ini perlu perhatian tuh. Itu bagian daripada solusi. Iya kan? Bagaimana supaya anak-anak tidak korupsi ke depannya? Penyuluhan sejak dini. Ya harus disampaikan. Wahai anak-anak atau adik-adikku semua,
Ketika kau diberi amanah oleh orang tuamu membeli bonbon misalnya, sekecil apapun kembaliannya harus kembalikan. Karena kalau kau tidak kembalikan, itu bahaya itu. Itu bisa mendarah daging sampai besar, akhirnya bisa mengemplang duit. Bisa jadi koruptor. Benar. Iya. Benar. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kalian sosialisasikan. Jadi secara hukum itu kan bukan hanya persoalan kekerasan anak. Persoalan hukum itu bukan hanya persoalan kekerasan perempuan. Ya kan? Akan tetapi semua hal-hal yang melanggar itu bisa dimasukkan dalam kategori melanggar hukum. Iya kan? Benar Om. Nah, itu. Nah, hal-hal yang kecil begini yang didiskusikan, yang dibicarakan sama teman-temannya. Ya kan? Misalnya contoh, masuk ke warung, ya kan? Makan pisang goreng 3. Dia ngomong 2. Nah, ini bahaya nih. Ini bisa menjadi bagian daripada kebiasaan sehingga kita besar haknya orang diambil. Tidak mau jujur. Iya kan? Benar Om. Ini bukan menggurui, bukan. Tetapi hal-hal kita bicara hal-hal yang kecil. Kenapa terjadi korupsi? Ya karena memang mungkin sejak kecil dia sudah punya bakat seperti itu. Makan pisang goreng 3, ngomongnya 2. Tiba-tiba uang di kantong kakak atau siapapun kok hilang? Alasannya ada tuyul. Padahal tidak ada tuyul, yang ada Mbak Yul kan? Gitu. Nah, kira-kira kapan mau ikut pertarungan di tingkat provinsi? Bulan berapa kira-kira? Untuk juknisnya belum dibagi Oh, Om, belum. tapi mungkin perkiraan sekitar akhir tahun ya Syafiq. Akhir tahun. Iya, sekitar akhir tahun. Mungkin bulan Oktober November. Oktober ya? Iya, mungkin Oh, di mungkin dalam sekitaran- rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda kali ya? Bisa mungkin juga itu Om. Iya. Om berharap kalian bisa dapat Amin, mengangkat Amin. nama Kabupaten Jawa Timur Amin Om. Amin, Om. masuk dalam 3 besar. Amin. Iya. Kan doanya ya Om. Iya. Lebih bangga lagi kalau kalian bisa jadi juara umum. Iya Yes. kan? Amin Om. Amin Om. Nah, lebih bangga lagi kalau ada pertarungan di tingkat nasional dan bisa membawa nama harum Kabupaten Jawa Timur. SMA 2 loh. Iya kan? Nah, pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada Cinta dulu ya. Ya. Cinta dulu. Pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada kaum berentat, baik perempuan maupun anak-anak yang sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Karena begini, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya hubungan seksual antara yang diceritakan tadi, akan tetapi kan banyak yang biasa dihadapi oleh anak-anak dalam rumah tangga. Apa yang Cinta ingin sampaikan ke anak-anak pelajar, orang-orang tua yang sering galak-galak di rumah? Silakan Cinta. Jadi untuk pesan saya untuk teman-teman, kita itu harus mengetahui apa hak yang harus kita dapatkan. Kita harus berani menyuarakan apa yang kita rasakan. Jangan pernah takut, karena kita juga harus menjadi agent of change di lingkungan kita sendiri. Setelah itu harus berani menyuarakan apapun itu, karena kita sebagai pemuda, kitalah penentu bagaimana masa depan kita sendiri. Setelah itu untuk orang tua sekalian, tolong kesadaran hukumnya untuk tidak menyakiti kaum-kaum rentan seperti perempuan dan anak, karena mereka itu butuh dilindungi bukan disakiti. Luar biasa. Anak itu butuh dilindungi, bukan disakiti. Oh, iya. Anak itu perlu disayangi, bukan dicaci maki. Oh yes, ya Om. Wanita itu perlu dipupuk, ya kan? Agar supaya semakin hari semakin subur. Bukan hanya tanaman yang harus dipupuk, tetapi kaum perempuan juga harus dilindungi, harus dipupuk. Nah, Rafiq, apa yang Ananda ingin sampaikan ke pemirsa kita terkait dengan kesempatan yang diberikan oleh daerah ini untuk mewakili Kabupaten Jawa Timur untuk berlaga di Kalimantan Timur? Oke. Untuk teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon doanya ya untuk
kami melaju ke tingkat provinsi. Ya, doakan kami agar kami lancar di provinsi dan dapat terus menyuarakan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan lebih berdampak kepada sekitar. Gitu. Luar biasa. Dua pelajar kita ini merupakan duta hukum dari Kabupaten Kutai Timur. Kita berharap bahwa kaum Gen Z, kaum milenial, anak-anak muda sejak dini sudah memahami atau sejak dini sadar terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang ada di sekitar kita. Mungkin kita merasa enggan untuk menyampaikan, akan tetapi ketika Anda menyembunyikan persoalan-persoalan kekerasan di lingkungan kita, maka jangan harap kita akan terbebas dari hal-hal yang melanggar hak asasi manusia. Kaum wanita, kaum pria sesungguhnya adalah makhluk Tuhan yang diciptakan untuk hidup di dunia ini dalam kesejajaran. Jika ada yang mengatakan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, itu sangat berpikiran feodalistik. Contoh anak kita ini. Mereka berdua merupakan agen perubahan terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di sekitar kita. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.